Top FM. More music variety. Top. Kalau situasi kayak gitu kan kita nggak bisa nolak gitu kan, karena itu mau nggak mau ya bukan apa sih ya, itu udah nggak tahu ini pemberian yang di atas. Dan saya yakin pun ya mungkin ya benar, mungkin ini salah satu apa sih namanya ya, sentilan mungkin buat kita ya, buat kita umat manusia gitu kan. Cuma yang kita bisa melakukan untuk kita sebagai pembisnis ya, mau nggak mau kita harus mengkondisikan. Yes, Ya, akhirnya adaptif lah ya. iya, akhirnya muncullah ini kopi botol gitu yang bisa dinikmati di mana-mana gitu. Ini belum tahu ya, boleh dah. Harus dong ke Leko ya. Mau jadi brand ambassador? Oke, di sini kan ada Betul. Oh iya. Bacain Ki. sweetness sama unsweetness. Oke, kalau sweetness ya jelas sudah ya, manis. Manis. Jadi emang dibuat itu bukan cuman satu itu ya. Jadi menyesuaikan, Ada mungkin ada rasa. yang suka manis. Ada Jadi yang- bisa juga pilih ya kan. Yang Rizky kepo bentar satu. Ini kan di sini ada apa? Brief date. Oke, Iya, yes. iya. Rek. Iya, tanggal 3 bulan 11. 11. Berarti Itu gimana sih bisa mengetahui bahwa ini tuh bisa sampai ini? Apakah sebelumnya ada penelitian kira-kira kuat berapa bulan dan lain-lain? Ini brew date, Mas. Ah? Brew date. Brew. Iya enggak? Mata gue kenapa? Jadi pembuatan. bikin Tanggal pembuatan. Jadi buat tadi ya. Kemarin saya nyoba apa ya? Nyari apa sih ketahanan lama, namanya apa sih? expired. Expired. Bahasa Inggrisnya saya memang kurang. Expired ya. Jadi masa ininya itu kita coba untuk yang masih botol belum dibuka itu bisa 1 minggu. Tapi dalam suhu dingin ya. Iya. Tapi iya, kalau iya. sudah dibuka ya 2 hari 3 hari lah. 2 hari 3 hari. Tapi biasanya 1 hari udah habis kok, Mas. Oh iya, jadi memang selalu fresh ya teman-teman. Jadi ini juga udah dilengkapin kayak gini, jadi teman-teman juga bisa sambil cek gitu. Iya, betul sekali. Jadi bisa bayar order gitu. Sekarang udah bulan 11 ya? Aduh, Bapak. Please deh. Oke, iya. Ada unsur apa ini? Serius gue kira belum, ya ampun. Kenapa waktu berjalan begitu cepat ya? Nah, oke, tadi kan Mas Gups apa ya cerita tentang barista. Nah, kayak katanya nih dan baristanya itu baparistanya itu suka menang-menang di mana-mana gitu. Ya. Nah, itu ceritain sedikit dong tentang dia gitu. Baperista ya? Iya. Kalau dibilang barista nggak mau. Iya, gitu. barista baparista. Baperista, iya. Dia nggak tahu kenapa namanya Mr. Oh, saya juga nggak ngerti sampai sekarang. Sampai dia bikin topi Mr. Oh. Iya. Apa sih kurang? Dia branding banget ya orangnya ya. Jadi dia vokalis juga ternyata, Iya. vokalis sama gitaris. Betul. Dia kreatif orangnya sih. Ya kalau dilihat dari kualitas ya, atau ini memang oke lah. Oke, kalau saya amati dari awal gitu kan. Karena dulu saya yang ngenalin kopi biji itu Mas Ori. Jadi dia pernah punya pengalaman di, kalau nggak salah di mana ya, Karawang atau gimana ya. Sebelum di Leko lah. Sebelum di Leko katanya pas itu dia pas balik Bumiayu itu kan saya juga nggak kenal itu walaupun satu angkatan. Ternyata dia temannya Azmi. Temannya Azmi diajak lah gitu kan. Oke. Nah saya baru tahu nih kemarin gitu kan. Ternyata motivasinya dia kerja di Leko itu pengen deket sama pacarnya. Waduh, saya baru tahu kemarin loh. Waduh, iya. Kenapa ya kayaknya dari tadi alasannya receh-receh. Jadi sesuatu yang nggak disengaja tuh jadi bagus. Oke, benar. Itu saya baru tahu ternyata dia motivasinya kembali ke bumi itu biar deket sama ceweknya yang katanya udah jalan 6 tahun nih ya. Waduh. Wah, memang Oke. ente baperista dan ternyata nggak jadi. Ya ampun. Punchline-nya gitu kan. Tapi jadi pengalaman buat dia, jadi yang sekarang ini itu kan jadi motivasi buat dia dan saya akuinin hebat lah. Jadi dia sudah menang di beberapa kota ya. Sampai di Purwokerto kemarin event besar aja kemarin dia juara 1. Iya. Ya, Dan katanya juga sampai dia udah nggak boleh ikutan lagi karena sering pening. Serius. kemarin di Cilacap, di mana ya? Cilacap terus iya. Baru di daerah sana sih. Kalau di daerah utara memang belum ada. Saya nggak tahu nih kenapa.
Ngomong satu langkah di teninggal ya. Karena panas kali Oh, ya. iya, bisa gitu. jadi, Atau bisa karena jadi. kitanya memang nggak gaul juga. gitu. Mungkin benar-benar mungkin faktor yang kedua itu. Iya kita nggak gaul gitu. Ya jadi Leko juga mengenalkan Bumiayu lewat kopi dan lewat baperista. Baperista. Baristanya. Di barista itu ya memang dia kompeten lah, kalau menurut saya kompeten itu. Dan sabar sih. Sabar dan ngikutin Leko gitu loh. Alhamdulillah. Dari gitu. awal Tapi ya. nggak tahu ya. Semoga sih dia sabar. Oke, dan Leko juga ini ya juga bersinergi dengan teman-teman yang perkopian di Bumiayu juga ya, di Bumiayu Menyeduh Oh iya, itu di juga ya. Bumiayu Nyeduh kita juga join ya. Kita join, kita support lah tetap lah, apalagi sesama pembisnis kopi gitu kan, Betul. coffee shop gitu kan. Kalau saya bilang coffee shop saya nggak Iya kedai kopi iya. Tapi bagus banget coffee shop. Kita alatnya cuma kayak gitu-gitu aja kok. Belum punya roasting. Alat juga masih yang standar-standar aja. Ya, kedai lah ya. Ya kita juga saling support lah. Kemarin habis dari teman-teman Bumi Menyeduh bikin event arisan fisik sih, itu salah satunya ya. Jadi tujuannya Mas Reza dan Mas Ardi dan kawan-kawan itu pengen nyari yang pertama silaturahim lah. Silaturahim, yang kedua itu cari bakat-bakat baru. Ternyata kan ya anak-anak milenial itu sudah mulai menyukai itu profesi barista, ternyata antusiasmenya tinggi juga gitu kan. Kayaknya malah jadi keren banget gitu kan. Keren gitu kan. Aduh, ini kayaknya pakai apa sih, apron gitu. Iya benar. Keren. Apalagi kalau sudah ikut kompetisi dan juara itu di Pambang, punya sertifikat gitu. Dan Mas Koring kemarin ikut apa namanya ya, sampai ikut apa sih namanya ya, bukan sertifikasi ya. Sertifikasi barista. Iya, salah satunya itulah. Kayaknya itu sertifikasi barista, dan dia itu lolos gitu kan. Jadi sertifikasi barista, semoga sih nggak ke tempat gede-gede ya Mas. Nunggu Lekonya gede dulu lah. Karena kita berangkat dari nol bareng-bareng. Nanti dulu lah gitu. Gitu. Ya, jadi apa sih poin plusnya ya? Poin plusnya buat Mas Kori, buat Leko juga itu kan. Alhamdulillah punya apa sih partner ya, kalau saya sih bilang sih partner gitu kan, partner yang sangat kompeten dan support sih. Itu untuk kalau kita bicara untuk pemilih menyeduh gitu ya. Dan alhamdulillah itu kemarin saya survei ke Purwokerto gitu kan. Purwokerto ternyata Bumiayu itu diakui untuk sisi kopi gitu kan. Mulai dari Terkenal ya komunitasnya dengan gitu kan. Alhamdulillah. Iya ya, kan biasanya kadang-kadang ya kalau misalkan antar apa ya, kadang ada yang sikut-sikutan, kadang ada yang support. Pasti. Iya kan. Nah tapi ini apa ya, dengan ada Bumi Menyeduh tuh aku kayak amazed loh, ternyata teman-teman yang apa ya, bisnisnya di perkopian tuh mereka ada ininya loh gitu kan. Support satu sama lain gitu malah. Dan bisa saling berbagi ilmu juga ya kan, nggak pelit ilmu. Ya kalau kita bicara persaingan bisnis ya persaingan bisnis, tapi sisi positif tapi gitu tetap, kan. benar. Tapi kita disatukan dengan kopi karena kita dengan berjalan dengan dasar yang sama. Dasar yang sama betul, dengan Berjalan kopi. dengan sama, ngapain gitu kan. Dan alhamdulillah sih, ya perbedaan pasti di mana-mana ada gitu kan. Cuma ya namanya apa, organisasi ya. Betul. Kita harus satu visi gitu. Ketika ngomongin kopi ya sama semuanya ya. gitu. Sama. Oke. Gimana? Break dulu. Iya deh, kayak aku haus. Dulu ya gimana? Oke, ya kasihan dari tadi kopinya dicuekin ya. Oke, buat temen ini masih pengen stay tune, kita masih bakal balik lagi segmen berikutnya, masih banyak hal yang belum kita ulik. Jadi Radio Top FM Bumiayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Oke, dan masih kembali bareng kita di Selasa berkelana. Haha, masih banyak yang bakal kita ulik lagi. Waktunya ternyata tinggal setengah jam. Wow. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin waktu yang tersisa tentunya dengan hal-hal yang
menyenangkan. Ya kan, ya break aja ketawa terus, ya Iya, ampun. ya Yang, ampun. yang lagi live itu ketawain apa? Oke, Rizky ingetin lagi untuk yang mau bertanya-tanya dan lain-lain ya. Betul. Bisa banget langsung aja di 0856 02 03 7951. Dan kita nggak pernah bosen-bosennya untuk ngingetin, apalagi di masa pandemi kayak gini, Top ini selalu jaga kesehatan. Yes. Jangan lupa untuk menggunakan masker, jaga Betul. jarak, dan bawa hand sanitizer ya. Aha, itu penting banget ya. Oke, haha. Oke. Nah, kita masih membahas apa ya? Dari tadi dia belibet banget, ya ampun. Kayaknya kurang minum kayaknya deh. Cocok. Oke. Embung nanti. Iya. Oke, kita kan malam ini lagi bahas Creative Space Leko Kedai Kopi. Nah, tadi kita udah ngobrolin Leko dengan dunia perkopiannya. Sekarang kita bakal bahas tentang Creative Space. Nah, Mas Gugup dan beserta teman-teman di Leko ini kan istiqomah sekali ya dengan kearifan lokal gitu ya. Maksudnya Apa ya? Istiqomah itu apa ya? itu lawannya istirahat. Oke. Ya, jadi apa ya, maksudnya memang concern banget sama mendukung dengan kearifan lokal ya. Selain dari kopi, nah ternyata Leko juga memang support sama kerja-kerja kreatifnya teman-teman di sini, komunitas atau secara personal. Nah, kenapa sih Leko itu support sama karya atau apapun yang dilakukan sama teman-teman kreatif di Bumiayu ini? Nyambung sama Creative Space ya. Yes. Jadi gini Mbak, kalau saya amatin gitu ya, kalau saya amatin dulu sih di awal pasti ada sesuatu yang berbeda nih ya, berbeda di Bumiayu pasti kan. Pas itu saya kebetulan ketemu salah satu sponsor sih sebenarnya, salah satu sponsor yang kita bidik dari awal. Kita bidik dari awal susah gitu kan. Ini kok kenapa nggak mau kesini ya? Apa kitanya kurang gede? Kita memang sadar diri, oh ya mungkin nggak gede. Kan. Ternyata 1 tahun mau gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan baik kerjasamanya. Dan di situ ngobrol, ternyata saya tertarik. Saya tertarik dalam artian kita berbagi berbagi Insight pengalaman lah ya. Insight. Jadi di situ ada saya pengen ya karena hubungannya dengan anak-anak muda gitu kan. Saya punya program seperti ini nih. Oh iya bagus gitu kan, kita support gitu kan. Akhirnya kita bikin lah gitu kan, karena saya nyari, kalau pas itu dulu saya bikin awalnya itu anniversary yang pertama kalau nggak salah. Anniversary yang pertama karena saya suka musik gitu, saya suka musik, jadi saya arahin ke kalau nggak salah acara musik ya, festival kayaknya. Festival band pelajar. Sebenarnya itu pada saat saya SMA itu sering diadain sampai di Pataga sana Petuguran gitu kan, di Kawedanan gitu kan. Saya sih hanya nonton karena yang main keren-keren itu dari luar kota gitu kan. Itu sebenarnya Bumiayu itu potensi dari dulu sebenarnya kan, sampai ada band terkenal ya, band Bumiayu sampai terkenal nasional gitu kan. Betul. Dan saya berawal dari situ. Saya pengen mengaktifkan kembali euforia lama itu kan. Jadi kita bikin space untuk band pelajar. Salah satunya itu kan. Ternyata effortnya bagus sekali, antusiasmenya itu kan. Itu saya ngawalin pamfletnya itu. Saya masuk ke sekolah-sekolah. Sampai saya masuk sama siapa ya? Sama Mas Kori juga itu kalau nggak salah. Saya sama Mas Kori, ayo masuklah ke sekolah gitu kan. Selain itu saya juga pengen nyari talent muda gitu kan, talent pasti saya yakin ada gitu kan. Ternyata antusiasnya bagus banget gitu kan. Itu macam-macam lah. Berawal dari situ ternyata selain musik banyak nih yang bisa kita gali gitu kan. Mulai dari apa ya pas itu dulu? Beatbox. Iya. Beatbox, sampai ada beatbox kan, kita nggak tahu ternyata ada beatbox di Bumiayu gitu kan. Beatbox, terus musik ya pasti musik ada, terus ada BCCF ya. Jadi ada Bumiayu Creative City Forum kalau nggak salah pas itu, ada Mas Dimas dan lain-lain lah, ada Mbak Puji juga. Dan puisi ya, itu puisi dan karya tulis lah, karya tulis. Ada seni pahatnya juga itu kan, Mas Ayub. Ternyata banyak juga ya. Dan akhirnya pada satu waktu itu
kita bikin satu event nih. Bikin satu event yang di kota lain itu hanya memblow up satu tema ya, bidang. satu bidang, satu konsep. Itu berawal dari obrolan kita ya, obrolan kita bikin nama komunitas itu Le Komunitas. Oke, Le Komunitas. Le Komunitas itu kan. Apa tuh Le Komunitas? Ya komunitas Leko sih. Oh, jadi ada membershipnya apa gimana itu? Ada. Jadi kita bekerja sama dengan instansi juga. Kita bikin. Ini sebenarnya yang sekarang lagi ramai ya, uang elektronik ya. Oke. Oh iya ya. Pakai Breezy. Pakai uang elektronik salah satu instansi. Ini saya bekerja sama dengan teman saya yang ada di instansi itu dan alhamdulillah goal. Sampai kita di blow up ke Semarang. Gitu kan. Keren nih Bumi Ayu sampai Semarang gitu kan. Sampai kan di Semarang. Iya. Mantap gitu kan, sampai teman saya yang di Semarang luar biasa nih gitu. Bumi Ayu sudah ada yang jadi pengaplikasian apa yang ada di instansi inline dengan apa yang ada di komunitas gitu kan. Yang jadi nyambung gitu kan. Saya bikin member ya untuk komunitas gitu kan. Ternyata sampai sekarang ternyata pemerintah mengkeluarkan untuk pakai uang elektronik gitu kan. Apalagi ada pandemi ini gitu kan, pakailah non tunai gitu. Betul. Cashless ya. Cashless, dan itu banyak banget di situ ya komunitas-komunitas. Kalau apa aja yang bagus ya. Jadi Le Komunitas itu adalah komunitas yang sering nongkrong di Leko lah, katakanlah begitu ya. Kalau sering nongkrong gimana ya? Bekerja join partner lah. Iya, partner. Tapi alhamdulillah sih tanpa tanpa jadi ya itu diawali dengan apa yang mereka sukai kan, mereka sukai dan akhirnya sih ada beberapa teman-teman yang akhirnya jadi itu kan. Dari apa sih ya, banyak sih dari teman-teman musik juga gitu kan, dari teman-teman musik, dari teman-teman seni pahat juga itu kan. Ada Pak Agep juga itu kan, mereka udah jadi sih sebenarnya itu kan. Tapi ya Leko tuh jadi creative space-nya itu, jadi tempat ruang mengekspresikan lah ya. Iya, jadi kita tuh jadi apa ya? Salah satu space ya, space untuk komunitas, untuk menuangkan kreativitas mereka lah. Betul. Jadi ada kemarin sih yang udah jalan nih ya, yang musik gitu kan. Jadi kemarin kita sampai bikin satu produk itu balik lagi ya. Yes. Jadi dari semua komunitas itu kita packaging satu box ya. Ya. Satu box ini idenya dari teman-teman komunitas juga sih. Jadi satu box set ya. Box set itu isinya itu ada CD musik, yes, terus kaos, merchandise lah, merchandise, apalagi mau biji saya lupa. Buku, ada gantungan kunci. Gantungan kunci. Kok saya yang tahu? Karena Mbak Puji juga terlibat di situ. Dan akhirnya kita kenal itu ya Mbak Puji ya. Akhirnya kita kenal kemana-mana. Dan yang paling bikin kita itu mungkin apa namanya ya? Kita bikin satu event itu tuh benar-benar kita ngelola sendiri gitu kan, di luar perkiraan kita dengan budget yang sangat minimal, tapi jadi satu event yang kalau menurut saya itu sangat enak banget, sangat epic dilihat gitu loh. Jadi bukan yang apa namanya ya, kita nikmatin lah, benar-benar kita nikmatin tanpa ada keributan dan lainnya gitu kan loh. Itu sangat hikmat banget kalau menurut saya gitu. Dan ada filmnya juga ya kalau nggak salah. Dan kita bertemu betul. Nah ini saya lagi pengen bikin lagi nih sama Mas Dimas. Tuh salah satunya itu. Dan jadi dari teman-teman itu apa sih namanya, dari apa namanya, sabar dan totalitas membuahkan hasil. Sampai mereka teman-teman komunitas itu dikasih space untuk nonton konser yang terbesar se-Asia Tenggara itu kan, di Bali itu sama 3 hari, namanya Soundrenalin. Siapa sih yang nggak pengen, musisi mana yang nggak pengen ke situ gitu loh, musisi mana yang nggak pengen lihat acara itu gitu kan. Dan alhamdulillah di Bumi Ayu tanpa kita sadari dapat kursi banyak gitu loh. Itu di luar perkiraan kita ya, kita melakukan dengan, kalau saya ngelamati nih ya, dari teman-teman itu benar-benar totalitas pas itu. Ya oke lah, ada yang money oriented mungkin ya, tapi kan tertutup dengan teman-teman yang benar-benar ingin berkreasi dan itu menghasilkan itu gitu kan, menghasilkan satu, kalau menurut saya itu hadiah yang sangat luar biasa kalau menurut saya, karena tanpa mengeluarkan sepeser pun, paling untuk makan pun udah dijamin sama mereka. Itu luar biasa sekali sih. Dan kalau kita ngomongin komunitas ya, jadi setiap minggu itu kita ada event sih sebenarnya. Ada event
Rabu Melagu namanya. Rabu Melagu. Apa itu Rabu Melagu? Rabu Melagu. Iya, kenapa saya bikin Rabu Melagu gitu ya? Rabu Melagu itu, saya pengen jadi malam apa ini yang sepi gitu loh. Berawal dari situ. Jadi biasanya kalau malam minggu udah biasa ramai. Iya. Saya pengen sesuatu yang beda lah. Sesuatu yang beda, akhirnya kita bikinnya Rabu Melagu. Jadi dalam artian di sini melagu itu bukan hanya untuk musik. Ya. Jadi melagu itu bisa untuk berbagai kreativitas atau kreasi itu kan. Jadi melakukan apa yang ada di pikiran Anda gitu. Itu salah satunya itu, dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih ada, cuma ini karena ada yaitu balik lagi kan ada pandemi gitu kan, kita mengantisipasi. Sementara off dulu sambil nyari-nyari nih. Sambil nyari teman-teman di sini ya, mungkin kalau ada komunitas yang bisa pengen lebih apa namanya ya? Pengen show up lah. Pengen dikenal. Dan alhamdulillah sih kalau ya udah di situ terkenal. Iya, butuh tempat buat inilah. Makin sombong lagi. Dan ini yang paling baru nih dari teman-teman open mic ya, stand up. Wah, ini dari stand up lagi keren-keren banget nih. Saya lagi pancing mereka untuk bikin satu event nih. Kita lagi nunggu mereka bikin event. Yuk kita sih bantulah. Iya, Gitu. dan gak cuma satu komunitas itu aja ya, siapapun ya berarti ya. Siapapun, tidak membatasi untuk komunitas apa aja gitu ya, tapi yang dalam ranah yang positif gitu. Tetap ranah industri kreatif lah ya. Iya kan. Industri kreatif benar-benar sih. Ya pokoknya apapun itu, jadi bisa Leko itu bisa dipakai ya untuk teman-teman memamerkan atau mempromosikan atau segala macam gitu ya. Dan itu balik lagi sebagai upaya Leko untuk mengenalkan apa aja sih yang ada di bumi ini, bukan hanya sekedar produknya, tapi juga sebagai SDM-nya ya. Iya, benar. Jadi kalau kita balik lagi, kalau kita bicara bisnis gitu kan, memang ya kembali lagi ke money oriented gitu kan ya. Iya. Cuma kan di situ banyak yang bisa digali itu. Betul. Banyak yang bisa digali buat teman-teman juga gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan, yang mau kita send your mind gitu kan. Yes. Tulis apa yang kamu pikirkan gitu, jangan hanya dipikirkan aja, yang ada jadi batu. Oke, jadi intinya misal mungkin ada suatu komunitas yang membutuhkan tempat dan lain-lain, bisa ke itu aja. Kalau udah kopi ya boleh dah, sampai sekali main gitu. Alamatnya di mana? Mana ya? Ya ampun. Sekarang kayak Ahmad Dahlan ya. Jadi area apa sih? Area Sanmor. Belakangnya itu ya? Belakang Samor, iya. Aduh, yang belum tahu berarti saya memang perlu bikin ini ya. Bikin ini plang yang gede. Plang yang gede. Kadang ada yang nyasar juga, mana sih itu kan. Sebenarnya saya bikin itu biar orang semakin penasaran. Iya. Tapi nggak ada uang sih mungkin. Nggak sih, sebenarnya di map sudah ada sih, tinggal di map aja mereka udah ketemu gitu kan. Langsung cari ya. Wow. tapi ya sebagai salah satu orang yang berkomunitas yang memang Leko ini ya kreatif space ini juga sebagai diferensiasi juga ya. Bukan sekedar cuma jadi diferensiasi, tapi memang jadi itu ada teman-teman ketemu komunitas lain juga, jadi ada sinerginya lah ya antara ownernya. Kadang-kadang owner butuh pengunjung misalkan, terus ada seniman atau ada siapapun pengen perform yang dilihat orang, kan jadi sebenarnya nyambung juga kan antara orang, antara performer, antara pengunjung pengen datang, ada hiburannya juga nih misalkan kayak gitu ya. ternyata bener ya, ada alurnya semuanya, circle-nya tuh nggak akan putus ya. Dari petaninya, dari ini, wow. Sebenarnya saya pernah ke Leko pernah. Tapi waktu itu udah malam banget dan udah tutup kayaknya. Kesini jam 3 pagi ya Pak? Tutupnya jam 3. Kamu kesitu jam berapa Ki? Gak tahu. Di sini. Betul ya. Iya, nggak tahu kapan. Pokoknya kayaknya pernah lewat situ dan lihat. Iya. Pokoknya itu. Karena kelemahan kita cuma satu. Apa? Gak ada pelangnya. Iya. Jadi gini, kalau ini buat teman-teman ya, kalau misalkan, karena dunia ini sekarang udah berubah gitu kan. Dunia itu sekarang udah berubah. Dalam artian kayak gini. Sebenarnya saya pengen berbagi pengalaman ya. Yes. Ke teman-teman terutama yang masih sekolah nih gitu kan. Yang masih sekolah. Jadi
janganlah beranggapan untuk menjadi seorang apa sih namanya ya? Pegawai. Iya, Apa? dan lain sebagainya lah, karyawan dan lain Iya, sebagainya gitu. karyawan kita. Karena sekarang udah berubah. Jadi yang sekarang dibutuhkan itu malah orang-orang yang kreatif. Gitu kan. Orang-orang yang kreatif. Jadi kalau saya ini inline dengan apa yang sedang saya lakukan Yes. gitu kan di instansi. Sedangkan di instansi besar pun Heeh. mereka sampai membutuhkan konten kreator. Kan Oh, gua keren banget ya. ngelamar. Sampai perusahaan besar itu membutuhkan seorang konten kreator gitu kan. Jadi Tuh. sekarang itu yang dibutuhkannya seperti itu, orang yang kreatif gitu kan. Jadi untuk menghasilkan suatu penghasilan itu bukan hanya dari ya Dari jasa dan lain-lain betul. sebagainya. Itu memang salah satu sarana, bener sih. Cuma di situ harus digali lagi dalam artian udah berubah drastis banget gitu kan. Jadi siapa yang nyangka UMKM sekarang kan banyak banget nih ya. Betul. Banyak banget ya, mulai dari kopi misalkan, terus brand kayak sepatu, Iya, betul, dari fashion outfit gitu, kayak iya, gitu betul. kan, outfit, fashion itu udah banyak banget dan saya sangat seneng lihatnya gitu kan. Ini Berkembang maju. anak-anak muda semua, kalau rata-rata itu anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda mungkin yang pemikirannya lebih maju dibandingkan kita yang di Second City gitu kan. Makanya kita perlu berubah itu buat teman-teman yang ada di sini gitu loh. Itu Mbak Puji mungkin tahu lah ya, konten kreator sampai saya yakin lah udah ketemu banyak orang gitu kan, volunteer gitu yang sekarang dibutuhkan kayak gitu Mbak Puji. Kalau saya amati sekarang gitu kan, sampai yang seorang perusahaan besar aja mereka butuh itu gitu loh. Jadi apa ya, top skill lah ya yang harus kita punya itu jadi itu kreativitas. Iya, jadi sekarang kalau orang anak sekarang nih, kalau mereka punya SDM bagus, itu tidak cukup. Karena apa? SDM bagus bisa dikalahkan dengan mesin. Yes, Kan? betul. Yang sekarang dibutuhkan untuk 2019 ke atas ke sini, akhir-akhir ini, itu dibutuhkan orang yang kreatif. Karena mesin nggak kreatif. Nggak bisa ganti, ya Nggak benar. bisa. Benar-benar. Gitu. Karena jadi skill SDM aja itu nggak cukup sekarang. Harus ada orang yang kreatif. Bener juga ya. Kreativitas itu penting ya. Oh, penting banget untuk sekarang. Lah itu nyambung nanti, mungkin kreativitas bisa diolah dari dini, dari awal. Bisa nih inline gitu kan ya. Itu kalau gue teman-teman nih, kaum milenial. Kalau setelah milenial apa ya? Generasi X. X atau Z? Z. Gen Z kan? Gen Z ya. Aha. Z, X, ya ampun sekarang itu ya, akhirnya kita ketahuan tuanya juga ya, nggak ngerti istilah-istilah baru ya. Kalau kita kan maksudnya generasi micin Bu. Sukanya Indomie. Sampai saya menu favoritnya Indomie gitu. Aduh. Untuk saat ini kan lagi masa pandemi, itu bukannya sampai jam berapa? Kalau untuk sekarang sementara ini sih cuma jam 10 kayak, karena kita ngikutin arahan dari pemerintah juga. Karena Rizky kesananya itu berapa minggu yang bulan kemarin dan jam 11 ya pantas sudah tutup ya kan. Kita takut digerebek Mas. Karena kita pernah digerebek gitu. Gitu. Pas lagi rame-ramenya itu kita bikin event sampai didatengin sama polsek ya, polsek sama puskesmas kan nggak salah ya. RSUD itu datengin, ya udah kita ngikutin aja ya, buat kebaikan lah, kita ngikutin aja sih. Jadi bukanya jam berapa sampai jam berapa Mas? Ini jam 2 sampai jam 10. Tuh Ki, jam Tuh kan segitu. bener, berarti Rizky pernah mampir duduk di situ malam-malam. Tapi nanti mau kita rubah lagi sih. Kalau misalkan ini apa, kemarin kayaknya udah ada kelonggaran sih dari Pemda ya. Sudah ada kelonggaran. Yang penting ada safety lah ya, safety. Protokol lah, ngikutin protokol, ya nggak masalah sih. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir ya, datang ke Leko tetap ada protokol kesehatannya ya. Ada, kita juga nerapin kayak hand sanitizer, terus termogan juga kita nyediain. Jadi ya insya Allah aman lah. Aman, betul. Ini sebenarnya kan tempat itu mungkin masih boleh buka, yang penting tetap mematuhi itu satu Protokol. Protokol kesehatan. Dimanapun ya top ini ya. Iya, kita ingatkan nggak pernah bosan supaya pandemi ini juga cepat hilang ya kan, karena mungkin udah banyak yang bosan sekolah di rumah dan lain-lain, makanya harus menaati peraturan yang udah ada biar ya. cepat selesai ya. Soalnya kalau kita semakin ngeyel ya nggak kelar-kelar. Betul. Ki, nanya apa lagi dong Ki? Di in the last minute kita.
Ini last minute ya. Wah, Wow, banyak iya banget udah sini. hampir kelar nih ya. Sebenarnya kan di Bumi Ayu sendiri tuh banyak banget orang kreatif. Iya betul. Tapi mereka belum bisa menyalurkan. Kira-kira mungkin ada kasih tips, trik supaya mungkin bisa menemukan jati diri. Nah, oke. sebagai kreatif atau sebagai bisnis atau apapun itu deh, Iya, kasih bisa tips saya dulu. aja ya. Karena saya Iya. kalau dibilang sukses kayaknya belum sih. Ya tapi kan setidaknya berpengalaman. Iya, betul. Masuk. Kalau ini apa sih namanya ya? Kalau menurut saya nih ya, menurut saya pandangan saya sih orang yang bisa sukses itu kan orang yang bisa melihat suatu kebutuhan di daerah tersebut. Saya yakin dia sukses. Ya, oke. Relevansinya dengan ini sekitar ya. Iya, jadi dimanapun itu, jadi kalau orang yang bisa melihat kebutuhan yang ada di situ, ya saya yakin sukses. Ya contohnya kayak Gojek, Grab gitu kan, karena mereka membutuhkan Transportasi yang cepat. transportasinya cepat. Jadi laku keras gitu kan. Itu dan dimanapun itu kalau kita dan alhamdulillah sih kita yang di Leko bisa nerapin itu sih alhamdulillah maksudnya dan ternyata bukan yang berminat ternyata banyak lah intinya seperti itu gitu kan. Dan saya yakin sih masih banyak kebutuhan yang ada di daerah kita sendiri gitu kan. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman yang berani gali dan berani mengeksekusi. Ya benar. Kalau cuma jadi ide doang nggak dieksekusi ya udah bener. Pandai-pandai melihat peluang. Nah, cocok. Dan berani sih kalau menurut saya sih berani bertindak gitu kan. Karena kalau saya lihat di kota-kota besar, ya mungkin kalau misalkan basic sih dari modal yang gede mungkin gitu ya. Oke lah, tapi kan suatu bisnis itu nggak harus berawal dari modal besar sih sebenarnya itu kan. Pinter-pinternya kita. Kalau masalah modal mungkin kayak investor juga banyak gitu kan ya. Ya makanya pinter-pinternya kita nyari dan berani mengeksplor. Itu banyak lah. Banyak influencer kan tuh bisa dibilang influencer gitu kan. Itu penting sih kalau menurut saya. Mereka bisa dijadikan motivator ya. Motivator buat teman-teman untuk kayak tadi mencari jati diri gitu kan ya. Kembali lagi misalkan ya apa yang kalian sukai gitu. Sebenarnya sih itu. Apa yang kalian sukai karena kalau misalkan hobi jadi cuan gitu. Itu kan sangat enak sekali Mas. Iya. Itu kan hobi kan bisa macam-macam ya, bukan hanya musik lah atau apalah apa. Karena kalau menurut saya seniman itu memang nggak bisa dibentuk sih kalau menurut saya nih. Karena itu karakter ya, karakter. Tapi yang namanya orang mengeksplor itu bukan hanya dari sisi seniman sih sebenarnya. Dari manapun bisa gitu Kalau loh. mau belajar Kalau mau Kak, belajar. Karena apa sih ya? Saya lihat teman-teman sekarang itu anak-anak sekarang itu lebih kreatif kalau menurut saya sih. Ya lebih kreatif dan memang harus diarahkan sih kalau menurut saya. Kalau nggak diarahkan bahaya. Kita juga hobi ngomong ya, dapat cuan ya. Cuman ngikut lah. Saya yakin ngikut walaupun oke lah mungkin misalkan dari teman-teman ini apa yang sudah dilakukan. Kok nggak berhasil ya 1-2 tahun itu. Ya jangan patah semangat gitu kan. Karena kalau menurut saya bagi saya ini kalau mau mengawali kalau bisa itu jangan menunggu jangan lebih dari usia 35 tahun karena kalau lebih dari usia 35 tahun itu susah untuk beradaptasi. Ya jadi apa namanya ini sih pengalaman saya gitu ya. Karena saya dari awal itu saya menerapkan itu jangan sampai saya ya semoga sih enggak ya. Dalam diri udah kelihatan gitu kan tinggal kita apa namanya maintenance-nya lebih bagus gitu. Itu insya Allah sih bisa. Jadi buat teman-teman yang pengen apa ya, kalau misalkan kita bisa bisnis gitu ya, pengen terjun ke bisnis, banyak peluang gitu kan. Asalkan kalian mau mengeksplor dan lihat kebutuhan. Itu sih yang penting kalau menurut saya untuk kalau untuk terjun di dunia bisnis itu nggak mandang umur loh ini. Iya. Katanya ada juga yang bilang kan katanya kalau dalam sebuah bisnis itu biasanya 3 tahun pertama itu memang lagi pahit-pahitnya. Nggak mesti juga sih. Tapi biasanya pas awal-awal pasti siapa sih kalau tanya pembisnis yang nggak ngerasain pahit ya kan? Betul. Pasti lihat orang yang sukses pasti udah pernah ngerasain namanya pahit manis kehidupan. Seperti kopi lah Mas. Di awal itu pahit, tapi setelah itu banyak ada manis, ada kecut, banyak banget itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau orang pengen sukses ya capek, itu aja. Berani capek lah. Oke, intinya banyak jalan menuju Leko.
Cakep. Masuk. Oke, ya di sini ternyata kita bukan cuma dapat pembelajaran ya kan tentang sharing materi, dapat ya hiburan gratis. Betul. Sebenarnya saya pengen ini dari dulu loh. Oh iya. Saya sempat apa ya di SMP itu kalau nggak salah dengan Pak siapa lu dulu SMP 1 Bumi Ayu. Pak saya pengen dong kayak gini loh. Maksudnya, Siaran-siaran gitu. jadi kayak gini dari awal dari kecil saya dididik nanti jadi ini jadi ini. Oh nggak salah sih sebenarnya nggak salah gitu kan. Cuma saya sempat pas kuliah itu pengen pindah jurusan mas. Pengen pindah jurusan bener. Tapi dimarahin. Buang-buang uang gitu kan. Emang mau orang kaya gitu kan. Ya akhirnya sih nggak jadi gitu kan. Nah apa namanya? Saya sampai karena adik saya itu cuma selisih setahun dan alhamdulillah sih terrealisir ya selesai kuliah. Tapi jadi kalau menurut saya nih, kalau menurut saya pengalaman saya sih waktu untuk mencari dari jati diri itu memang pada saat setelah SMA sampai kuliah. Oke. Itu bener-bener kita nge-explore di situ gitu kan. Jadi saya pengen mengarahkan gini loh. Jadi kadang ya oke lah dari orang tua kadang ini loh nanti jadi PNS ini gitu kan. Gajinya tetap dan sebagainya gitu kan. Dan setelah yang saya alami ternyata tidak seenak itu misalkan jadi pegawai atau BUMN atau PNS gitu kan. Ternyata banyak dilemanya juga di situ gitu kan. Ya bukannya saya nggak bersyukur, tapi kadang apa sih ya kalau kita bicara passion, dengan passion kan masing-masing ya. Yes. Kadang ada juga orang yang sukses tidak sesuai dengan passion. Ada juga yang sukses sesuai dengan passionnya. Bagaimana kita memilih dan bagaimana kita mengeksplor itu gitu loh. Kalau saya sih seperti itu karena saya dulu bilang banyak nggak ada bakat pengusaha nih. Jadi saya tantangan buat itu. Masa sih nggak bisa. Itu sih buat teman-teman apa ya yang masih mencari jati diri lah. Gitu sih. Iya. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Iya dong. Jadi ya tetap ada tuntutan juga jalan, tapi passion juga jalan. Tapi yang penting jangan bosan untuk belajar, untuk ekspor segala macam ya. Jangan Nah. sampai selesai belajar. Mas, harapannya buat Bumi Ayu atau buat teman-teman dimanapun pokoknya harapannya. Tadi kan tips-tipsnya nih, sekarang harapannya gimana? Harapannya ya, saya sih pengen Bumi Ayu lebih baik ya. Walaupun sekarang juga udah baik kalau menurut saya tetap pengen jadi lebih baik gitu yang di Bumi Ayu gitu kan. Paling buat teman-teman yang bisa mencurahkan pemikiran yang tadinya di luar kota bisa di-input di sini gitu. Salah satunya itu sih kembali ke daerah sendiri lah. Karena peluang di sini kalau menurut saya masih banyak banget yang bisa dieksplor. Iya nggak benar, kalah. nggak kalah gitu kan. Ya yang itu nanti jadi salah satu ketertarikan ya mungkin para investor gitu kan. Ya itu sih. Cuma kalau kita bicara politik susah. Karena itu sesuai apa ya? Birokrasi lah kalau kita bicara birokrasi. Tapi ya kita sebagai warga negara Indonesia yang mematuhin aja lah. Yes. Oke, merdeka. Oke, terima kasih dan ternyata sekarang juga waktunya udah habis. Iya, waktunya udah habis, tapi Udah tinggal berapa menit? nah di menit-menit terakhir ini, tadi kan kita udah ngomong ya mau ada giveaway. Iya, tinggal satu itu. Nah, sekarang kita mau kasih pertanyaan yang nanti dapat giveaway dari teman-teman Lego Kedai Kopi. Hadiahnya bisa diambil di sana. Nah, pertanyaannya apa nih? Ayo, siapa ayo yang mau kasih pertanyaan? Berapa mantan pujian? Enggak, bukan itu, bukan. Oke, berarti teman-teman yang tadi nyimak dari awal bakal tahu nih apa ya jawabannya. Pertanyaan pertamanya aku kasih ya. Iya. Oke, pertanyaan kebiasaan nih. Karena aku saking pengennya dapet hadiah, jadi aku pengen ini sendiri, bertanya nanti sendiri, menjawab jawab. sendiri. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kenapa atau gimana ceritanya Lego Kedai Kopi itu namanya kedai kopi? Bukan kafe. Yes. Kalau yang tadi simak pasti segmen pertama itu. Iya, betul ya. Jadi alasannya apa atau ceritanya gimana jadi kedai kopi?
Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya silakan Mas Gups kasih pertanyaan. Saya. Ya. Waduh, masa saya ya? Aduh, ayo. Yang kedua ya, pertanyaan yang kedua mungkin gini aja. Apa nama produk mungkin produk baru yang apa sih bahasanya? Dikeluarin sama Leko. Iya, itu. Produk terbaru Leko Produk tuh terbaru apa tuh? apa sih? Gitu kan. Waduh, iya nih udah dikasih kode nih. Ya yang ternyata di Bumio ada lah itu paling Iya, gitu. pokoknya apa sih produk Leko yang terbaru gitu ya. Jadi pertanyaannya ada 2, silakan jawab. Di mana nih? Enggak di ini aja. Wah, kita nggak ada briefing nih. Jawabnya di mana? Oke, nanti di Instagramnya Top FM atau di Instagramnya di Leko nanti ada kolom yang kalian bisa isi gitu kan, isi jawabannya ya. Nanti dikasih tahu pengumumannya di 2 akun ini ya. Di akun Top FM apa? Top FM Bumi Ayu. Oke, kalau Instagramnya Leko apa? Leko Kedai Kopi Bumi Ayu. Oke, jadi nanti dipantengin 2 ini ya. 2 akun itu. Oke, iya, nggak bisa langsung sekarang ya kan? Yoi. Hadiahnya gimana hadiahnya? Nah, hadiahnya nanti gimana Mas Gugups? Oke, hadiahnya itu kita kan ada 2 nih, kopi Kobot ya. Kobot Oke. itu kopi botol gitu ya. Ada yang imut. Ada yang imut, ada yang pongsor gitu Betul. kan. Jadi nanti salah satu lah. Dua-duanya kan 2 pertanyaan ya. Iya, 2 pertanyaan. Satu dapat yang gede. Ini yang gede yang pertama apa yang kedua? Ya atur lah. Coba aja. Iya. Oke lah. Ya, Bisa diambil di Leko berarti. Diambil di Leko ya. Jadi nanti pertanyaannya atau kalian bisa menjawab di akun kedua orang ini ya. Kedua orang ini punya akun officialnya. Di DM atau gimana? Nanti ada ininya, ada apa ya, template-nya. Ada template-nya, ada pertanyaannya, kalian jawab di situ, terus nanti pengumumannya juga diumumkan di 2 akun tersebut. Oke. Ya. Siap. Siap kakak. Ya oke ya. Jadi nanti dari tadi teman-teman kan pasti sudah menyimak, pasti tahu jawabannya. Kalau enggak, live-nya diundur. Iya juga ya, waduh. Oh iya, live-nya diundur aja deh. Oke, Ci. Cok. Oke, dan iya ternyata emang udah habis waktunya. Terima kasih Bang. Gups Adi. Nah, ya itu. Sama-sama Mas. Ya, semoga sukses dan project Amin. anniversary-nya lancar. Amin. Amin ya Allah. Oke. Dan terima kasih buat temennya yang tetap setia stay tune bareng kita. Tentunya nanti minggu depan juga kita bakal balik lagi Betul dong. dengan tema-tema yang menarik ya. Makanya tetap tungguin aja Selasa Berkelana karena bakal hadir setiap hari Selasa di setiap minggunya dengan orang-orang dan tema-tema yang berbeda dan juga nanti Bekal-bekal yang berbeda ya. bener banget ya. Yang intinya ya berbobot lah ya. Amin. Oke deh, terima kasih untuk bintang tamu kita. Waduh. Thank you ya buat Mas Gup. Sukses Sama-sama Mbak Leko Puji. kedai kopinya. Mas apa ya? Saya lupa ya. Rizky. Mas Rizky Febrian. Ya ampun. boleh lah. Ya, dan Sama-sama. teman-teman yang lain juga ya, kalau misalkan mau sharing atau apa segala macam, silahkan hubungi Top FM ya. Kalau misalkan mau siaran bareng sama kita di Selasa Berkelana. Iya, siapa tahu mungkin dia punya saya punya kelebihan ini nih mau berbagi gitu kan. Betul. Bisa ya lewat DM juga. Yes. Oke, dan karena memang waktunya juga udah semakin menipis ya kan. Oh ya, ngomongin lagu terakhir nih, ada yang kemarin bintang tamu kita. Oh iya, minggu kemarin ada Mas Andre Hefradi itu Aha. Dia bikin lagu dan lagunya itu nanti bakal digunain untuk penggalangan dana untuk panti asuhan Bunda Serayu ya. Jadi teman-teman yang dengerin ini silakan, kalau misalkan mau donasi silakan donasi karena uangnya akan diarahkan ke panti asuhan ya. Bener banget ya. Mau lihat lagunya, cek di YouTube Andre Hef. Cinta yang baru ya. Oke, yaudah, nanti kita buka buat lagu penutup ya kan. Cocok banget Yoi. kayaknya. Yaudah, terima kasih semuanya dan langsung aja akhir kata saya Rizky Saya Puji Onji. Saya Gue Hadi. dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Miss ya.